Hal, bukankah saat-saat terberat dalam hidup kita adalah ketika keyakinan kita goyah dan kebingungan memuncak? Kita runtuh tak berdaya, terutama ketika seseorang tanpa henti menyerang bagian terlemah, tersembunyi, dan paling rentan dalam hidup kita. Jika Anda memulai sesuatu yang benar-benar penting, dan seseorang berkata, Anda pikir Anda bisa melakukan itu? Anda tidak punya keterampilan, tidak punya dana, dan tidak punya koneksi. Ketika rentetan kritik ini berlanjut, keyakinan Anda mulai goyah, dan keraguan diri merayap masuk, bertanya, apakah saya benar-benar salah memikirkan hal ini? Perang psikologis yang persis sama terungkap dalam 2 Raja-Raja 18. Tentara Raja Asyur mengepung Yerusalem, dan Rabsake berusaha untuk benar-benar menghancurkan moral rakyat Yehuda dengan menusuk titik terberat mereka. Dia menyatakan, apakah kamu percaya Raja Hizkia? Apakah kamu pikir kamu punya strategi dan keberanian untuk bertarung? Itu semua hanya omong kosong. Mesir yang kamu andalkan hanyalah tongkat buluh yang patah. AY 20:21. Tongkat buluh memang adalah entitas yang rapuh, mustahil untuk diandalkan. Rabsake mengejek rakyat Yehuda dengan mengangkat hasil dosa tertua mereka, ketergantungan mereka pada kekuatan manusia Mesir alih-alih pada Allah. Ini benar-benar situasi yang ironis bahwa pilihan salah Yehuda ditunjukkan melalui mulut orang asing. Hari ini, kekuatan kegelapan juga mencoba menyusup ke psikologi kita yang lemah, ketergantungan kita pada tongkat buluh yang patah, semacam itu, untuk menanamkan keraguan dan keputusasaan. Jadi, saudara-saudaraku, bagaimana seharusnya kita menghadapi kekuatan kegelapan seperti Rabsake ini? Kekuatan kritik dan ejekan yang menyerang kerentanan kita pada akhirnya adalah suara setan. Setan terus-menerus mencoba menggoyahkan kita dengan mengorek kegagalan masa lalu kita, kekurangan kita, dan tongkat buluh yang patah yang telah kita andalkan. Tetapi ada satu-satunya tongkat yang tidak pernah patah yang dapat kita andalkan. Itu adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus berada di bumi ini, dia menanggung kritik dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Di kayu salib, dia menderita hinaan seperti, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib. Secara lahiriah, itu tampak seperti kekalahan total. Namun, salib itu bukanlah kegagalan. Itu adalah tempat kemenangan terbesar. Yesus mengalahkan kematian, dan dia mengalahkan kekuatan kegelapan yang menyerang dan mengkritik kita melalui salib. Kolose pukul 2:15. Hari ini, setiap kekuatan yang menyerang hati dan pikiran kita, setiap ejekan dan kritik yang dimaksudkan untuk membawa kita pada keputusasaan, telah dikalahkan di kayu salib. Ketika kita bersandar dan menyatakan hanya pada darah berharga yang dicurahkan di salib Yesus Kristus, bukan pada kemampuan atau keadaan kita sendiri, kita memperoleh kemenangan penuh di dalam Kristus. Wahyu pukul 12:11. Teman-teman terkasih, berhentilah berpegangan pada kekurangan Anda atau buluh yang patah dari masa lalu Anda dan menjadi goyah. Satu-satunya yang dapat Anda andalkan hanyalah Yesus Kristus. Percayalah kepadanya dan andalkanlah Dia. Dia adalah juru selamat kita yang sejati yang mengangkat kita kembali dan memberi kita kemenangan atas semua kritik dan ejekan. Saya berharap Anda akan berjalan dengan bermartabat dalam kepastian ini.